Oke, balik lagi di Ngobrol sama Dia. Hari ini nggak ada Ayu Dia, tapi kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang sesuatu yang menurut gua ini perlu disebarkan, perlu di-share ke teman-teman yang dengerin ataupun yang akan nonton video ini. Itu bakal bisa menjadi semangat mungkin nantinya, menjadi terpacu, terus juga punya goals di kehidupan berikutnya. Pokoknya podcast kali ini benar-benar beda yang bikin lo bakal kayak sebelum tidur mungkin nanti lo akan berpikir kayak, oh, gue harus bisa nih ngelakuin ini. Gue harus mampu ngelakuin ini karena memang hidup sejatinya adalah hidup yang punya goals, hidup yang bermanfaat pastinya. Oke, jadi hari ini gue akan mendatangkan seseorang yang cukup spesial buat perjalanan karir olahraga gue. Jadi seperti yang teman-teman tahu, gue sudah men-share kegiatan olahraga Run Baby Run itu dari 2015. Jadi memang pada awalnya basic dari kecil memang gua itu lahir dan besar di sport gitu ya. Memang sempat jadi atlet renang tapi namanya anak muda atau jiwa muda pasti pernah yang namanya malas-malesan dan akhirnya gua memutuskan untuk stop untuk jadi seorang atlet renang itu SMA. Nah, dari SMA sampai kuliah semester akhir sampai kerja, sampai lulus itu olahraga gua ya jadinya anggot-anggotan, nggak bener, terus malas-malesan. Itu juga mungkin gua suka keluyuran malam, istirahat juga nggak bener dan sebagainya lah, kayak anak muda pada umumnya gitu ya. Nah, terus sampai akhirnya di 2015 gua menikah sama Ayu, entah kenapa gua punya satu goals lagi untuk membalikan core memory si olahraga ini. Nah, di 2015 itu sejarahnya gue mulai menggunakan hashtag Run Baby Run untuk menyemangati diri sendiri sih. Nah, ini juga penting juga buat teman-teman yang mungkin mendengar ini gitu ya, sebuah hashtag atau uploadan di media sosial saat itu yang bikin gue terus bisa kontrol apa yang gue lakuin sih sebenarnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar men-share tapi juga mengkontrol untuk diri sendiri ke depannya itu mau ngapain. Nah, si Run Baby Run ini jalan di 2015, 2016, 2017 makin giat, cuman belum terstruktur, belum rapih. Jadi gue tuh olahraganya masih asal-asalan. Nah, sampailah di 2018 akhir gitu, gue mulai berpikir karena yang gue dalamin adalah olahraga baru, yaitu olahraga lari. Ini hal yang berbeda dari saat gue dulu mungkin jadi atlet renang. Nah, ternyata nggak semudah itu. Akhirnya gue mendalami filosofi lari, gue belajar lari. Ternyata wah ini perlu coach. Dan di 2019 akhirnya gue ketemu coach ini yang akan kita ajak ngobrol hari ini. Dan akhirnya journey gue sama coach ini panjang dan selesai kemarin 2023 gue menyelesaikan satu goals gue yaitu Ironman Race yang kalian juga tahu kemarin banyak banget di media, banyak banget dinaikin sama teman-teman. Thank you banget. Jadi ini gue panggil aja langsung coach kita, Tersono Tono. Woi, lihat tuh, lihat. Gila bos. Ini, silakan duduk Ton. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Seperti kayak lo ngelatih gua terus repot gitu. Kalau ngelatih. Nah, ini dia Coach Tono. Jadi Coach Tono rela datang ke Bali untuk memberi penghargaan buat gua yang udah latihan mungkin progresnya itu sekitar 4 tahun setelah kenal sama Coach Tono. Jadi ini dia Coach Tono. Bisa dilihat di sebelah situ penghargaan-penghargaan atau finish yang sudah gue raih bersama Coach Tono di berbagai belahan dunia ya Coach ya. Belahan dunia. Ya jadi kita kenal 2019 sebelum nanti kita cerita ke medalinya. Jadi kita kenal 2019. Yes. Nah, perlu diketahui juga Coach Tono ini adalah seorang pelatih lari ya jatuhnya ya Coach. Coba ceritain dulu. Latar belakang lu apa, terus pendidikan lu apa supaya teman-teman tahu apa pentingnya arti coach dan kita juga memberi informasi tentang coach itu tuh sebenarnya itu sepenting apa sih gitu. Yes. Coba Ton, cerita dulu Ton. Thank you Mas Dito. Jadi kita sedikit cerita ya latar belakang saya itu saya seorang sarjana olahraga.
Sarjana olahraga. Lulus tahun berapa? Lulus tahun 2017. 2017, oke. Yes, di UNJ. Oke. Terus kemudian jadi melatar belakangnya kenapa saya memilih jadi coach waktu itu karena 2013 kalau nggak salah. 2013 itu saya masih jadi atlet waktu itu. Oh, lu juga sempat jadi atlet ya? Sempat jadi atlet sprinter. Terus kemudian 2013 itu karena waktu itu kalau teman-teman tahu di Stadion Veldrum tuh 2013 tuh lagi direnovasi. Terus kemudian kita pindah tuh latihannya tuh ke lapangan softball lah, ada di belakang di sebelahnya Veldrum itu. Rawamangun ya, Rawamangun. Anak-anak Jakarta Pusat ya? Timur ya? Timur, oke. Nah, terus? Nah, terus itu karena lagi direnovasi jadi kita pindah latihan. Nah, terus ya karena jadi semuanya ngumpul jadi satu di situ kan. Ya. Waktu itu ada bekas, kalau teman-teman tahu tuh lontar martil tuh. Lontar martil itu kan kalau misalnya area itu ya. Ya. Itu kalau misalnya nancep di tanah itu kan ngebuat lobang gitu kan. Betul. Nah, saya nggak ngeliat ada itu lobang. Jadi waktu lagi drill, lagi koordinasi, masuklah kaki saya ke situ. Masuk. Cedera, Pan? Kaki kiri, ankle. Yes, ankle kaki kiri. Hampir 4 atau 5 bulan lah itu saya jingkrak-jingkrak, boro-boro bisa lari, jalan aja kayak sakit gitu. Itu 2013 berarti? 2013 itu, waktu Stadion Veldrum tuh lagi direnovasi. Oke. Nah, terus dari situ begitu udah sembuh, terus mau latihan lagi kok kayak, wah gila, pesaing-pesaing saya dulu, teman-teman itu, wah waktunya udah tajam-tajam banget. Ya. Sementara saya kalau misalnya ngejar mesti mulai dari awal lagi nih, wah ini gimana itu susahnya atlet ya? Yes, betul. Kalau emang fokus prestasi ya. Yes. Karena kita juga mesti tahu juga pesaing kita seperti apa. Ya sebenarnya teman latihan juga. Cuma kan maksudnya saat nanti jadi di pertandingan ini kan akan jadi pesaing kita gitu kan. Kita lihat wah kayaknya udah tajam banget waktunya. Udah tajam banget limitnya. Terus kayak wah ini mau ngejar gimana ya. Akhirnya wah udah. Jadi akhirnya waktu itu kalut tuh ya. Waktu itu lo jadi atlet ini mau balik gimana. Memori masalnya juga aduh susah banget ngelawan yang udah baru-baru gitu. Betul. Ya terus akhirnya ya udahlah mau gimana nih, akhirnya waktu itu oke, ya udah kayaknya saya agak susah kalau misalnya untuk ngejar jadi atlet lagi. Akhirnya waktu itu benar-benar fokus, oke gimana caranya saya belajar, saya finish cum laude. Ya udah jadi benar-benar fokus belajar gimana caranya bagaimana caranya kuliah kita lulus dengan nilai yang bagus dan alhamdulillah 2017 lulus dengan predikat cum laude dan salah satu lulusan terbaik juga waktu di itu UNJ, di Prodi, di program studi. Wih, mantap. Coach Tono brother. Jadi, itulah salah satu pilihan yang Om Sukur ya, ada ya Pak Sukur ya. Gue tahu. Pak Sukur itu orang PRSI itu, jadi itu pelatih gue dulu di renang juga. Pelatihnya Mas Dito. Waktu itu Pak Sukur itu masih menjabat sebagai dekan di UNJ. Gila, apa kabar ya Pak Sukur ya? Terus. Ya waktu itu, nah itu kan satu pilihan. Jadi mau jadi atlet atau mau benar-benar fokus kuliah. Karena ya balik lagi ini mungkin bisa buat edukasi teman-teman juga. Yes. Kalau misalnya untuk jadi atlet itu agak susah untuk kita bisa mengimbangi dengan kuliah. Bukan kuliah, ya termasuk kuliah, kuliah, termasuk sekolah iya benar. Setuju gua. Kenapa? Karena dedikasi kita untuk latihan itu wah harus luar biasa Mas ya. Benar. Itu aja latihan pagi sore. Aduh, jangan. Untung Pak Sultan gak kerja, ya kan? Untung ada kayak gini di rumah gitu. Gue juga ngebayangin sih kalau jadi atlet dulu ya, gila. Gue kan pernah ngerasain jadi atlet tuh bangun pagi latihan renang, sore latihan renang, sekolah aja. Kita bisa colong-colong start tuh, colong-colong tidur gitu loh Ton. Yes, sekolah siang. Capek banget. Betul. Jadi sebenarnya memang makanya banyak yang juga homeschooling kalau jadi atlet pro gitu ya. Jadi itu mantep para atlet, saya salut, respect saya beneran. Betul. Capek apalagi kalau misalnya jadi atlet prestasi terus kemudian akademisinya bagus gitu ya. Bener. Wah itu benar-benar luar biasa. Top. Dedikasinya luar biasa. Nah, terus akhirnya lulus sarjana olahraga 2017. Yes. Nah, di sarjana olahraga itu langsung ada pemusatan lagi. Apa sih namanya kalau misalnya fokus gitu, pemfokusan ngambil bidang atletik atau kan kalau sarjana olahraga pastinya semua olahraga dong. Masih general, betul. Iya kan general. Nah, kapan lo yakin bahwa gue jadi coach atletik deh gitu, gue coach running deh gitu?
Jadi ini Mas, ini perjalanan kan lulus lagi ya. nih, oke. Jadi sebenarnya sebelum lulus pun, kan saya lulus 2017, 2016 atau 2015 lah kayaknya. 2015 akhirnya tuh saya terjun langsung melatih kids atletik. Kalau di Rawamangun tuh ada namanya kids atletik, itu memang karena kan ya program dari pemerintah tuh ada long term athlete development gitu kan. Jadi kita itu mengajarkan atlet-atlet dari usia dini. Sebenarnya bukan lebih ke fokus ke langsung spesialisasi nomor tertentu, tapi lebih kepada general. Karena itu memang yang dibutuhkan saat anak-anak itu. Jadi lebih ke general. 2016, 2017 lulus, terus kemudian setelah lulus saya pertama nih Mas. Saya nggak hanya lari. Jadi waktu itu saya 2017 lulus, terus langsung saya jadi pelatih fisik. Pelatih fisik ngambilnya ya, oke. Pelatih fisik. Untuk seluruh olahraga, olahraga apa aja? Nah jadi kebetulan 2017 tuh saya dikasih kesempatan pelatih fisik, terus kemudian ada cabang olahraga yang saya dipurpose lah. Itu saya pegang karate. Nah, jadi buat teman-teman, si sarjana olahraga ini memang belum pemusatan buat teman-teman yang ngambil juga masih banyak kesempatannya ya di mana aja betul, gitu ya, betul. Cabangnya gitu ya kalau kita bisa bilang gitu. Nah, terus itulah spesialnya kalau saya bilang sarjana olahraga. Kenapa? Karena sarjana olahraga itu mempelajari semua ya secara general ya. Tinggal kita bisa melihat kebutuhan spesifik dari cabang olahraga tertentu. Nah, waktu 2017 saya pegang karate, 2017 sampai 2019. Kemudian 2019 saya ditawarin PON. Waktu itu PON itu pegang voli pasir. Oh, berarti pas kita latihan tuh lo lagi megang voli pasir ya? Oh iya, benar. Ingat. Oke, jadi memang pada akhirnya si sarjana olahraga itu kepake di segala cabang gitu ya. Oke, lanjut. Tinggal bagaimana tergantung kita mau ranahnya seperti apa. Oke. Terus lanjut lagi 2019 itu kan pegang PON. PON itu 2020 Papua. Saya pegang voli pasir DKI. Terus kemudian setelah itu merambah, alhamdulillah kemarin sempat pegang tim nasional Indonesia volley indoor dan alhamdulillah juara SEA Games. Wih, ini pelatih fisiknya bos untuk di SEA Games 2022 ya? Iya kemarin. Kamboja. 2023 2023 Kamboja kemarin. Jadi ini pelatih fisiknya. Lanjut Ton. Nah, terus ya udah karena saya basicnya adalah orang atletik. Karena saya lahir dan tumbuh besar di atletik, saya nggak melupakan tetap atletik. Jadi tetap harus ada basic atletik. Walaupun kemarin-kemarin fokusnya lebih kepada pelatih fisik. Tapi tetap basicnya saya orang atletik. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang juga masih awam tentang olahraga, jadi pelatih fisik itu fungsinya memang untuk memperkuat fisik seorang atlet gitu ya Ton ya jatuhnya. Tapi kalau pelatih atletik itu benar-benar dari dasar, drill, dari basic berlari. Jadi nih teman-teman mumpung lari sekarang juga lagi naik daun kalau kita sebut seperti itu, bisa juga langsung gini, belajar itu memang pasti kan kalau kalian dulu kayak membaca buku aja itu pasti kita di drill dulu sama guru A, B, C, ya kan alfabet dulu gitu ya. Nah terus saya dulu renang juga basicnya itu adalah drill. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk berenang. Memang olahraga lari ini suka dianggap enteng, Ton. Ya kan? Simple memang ya lari ya. Semua orang bisa lari. Semua orang bisa lari lah. Kita nggak perlu sebut apa yang namanya. Kayaknya kita kan berjalan setiap hari gitu ya. Nah, orang berpikir bahwa lari kayaknya gitu aja. Nah, pada saat gue juga terjun untuk serius di maraton dulu sebelum ke Ironman, itu gue merasa kayak lari gitu aja, cepet tinggal lari seret gitu, nggak ada tuh basic drill dan lain-lain. Nah, Tono hadir di tahun 2019, menurut gue merubah pola pikir gue tentang seorang coach, merubah pola pikir gue yang tadinya awam terhadap olahraga lari, dan gue sebagai atlet renang yang menganggap enteng olahraga lari dalam tanda kutip gitu, kayaknya gampang mudah karena gue juga olahragawan, ternyata nol besar gitu, kayak bener-bener lo harus ulang lagi dari awal, sama kayak lo belajar jalan, sama kayak lo belajar basic renang, sama kayak lo belajar basic main bola, sama semua ternyata ada basicnya. Nah, Tono di sini ingin ngasih tahu soal sebenarnya apa sih fungsi awal perbedaannya gitu, lari-lari aja sama yang udah di drill, sama yang udah di apa ya namanya, lo udah perbaikin postur tubuhnya dan lain-lain gitu loh Ton. Itu yang kita harus jelasin juga sih ke teman-teman. Jadi
lari itu memang yang tadi Mas Dito sempat bilang, lari itu sebenarnya simple gitu kan. Gampang lah, semua orang tinggal des gitu lari kan. Yes, betul. Tapi kalau begitu kita berbicara tentang jarak, tentang pace yang dituju, nah, itu berarti harus ada sesuatu yang harus kita bisa optimalkan gitu. Optimalkan, betul. Kalau misalnya kita cuma pengen saya pengen finish, misalnya pengen cuma jogging 30 menit untuk sekedar ngejaga kardiovaskular gitu. Oke, it's okay, simple. Tapi begitu kita pengen ada target, saya pengen maraton, saya pengen bisa sub 4, itu kan ada yang dituju. Nah, itu harus ada sesuatu yang bisa kita optimalkan. Memang sebenarnya lari itu simple, tapi begitu kita bisa melihat, oh ini kurangnya di sini, kurang di sini. Sesimpel memperbaiki running form itu bisa memotong waktu saat finish atau bisa meningkatkan performance lah, lebih gampangnya. Jadi kalau gua bisa ini ambil dari tadi sebuah kata-kata lo itu, kalau kita bisa memperbaiki running form atau running posisi, berlari akan lebih enak, efisien, betul, nyaman gitu ya berarti ya. Betul. Mengurangi resiko cedera, itu yang paling penting kan? Tentu. Terus? Yes. Nah, balik lagi berarti kita coba ke running form ya. Jadi gini teman-teman, misalnya running form itu memang setiap orang akan sedikit punya perbedaan. Yes, dan itu memang pengaruhnya daripada si fisiologis tubuh orang tertentu. Kan setiap orang punya fisiologi berbeda ya. Ada orang yang hipsnya masuk, ada orang yang O shape, mungkin teman-teman bisa tahu, ada yang X gitu kan. Nah, itu kan ada punya perbedaan masing-masing. Nah, itu ada kelemahan dan ada kelebihan otot yang bekerja. Dan itu yang membuat running formnya itu sedikit berbeda-beda. Nah, tapi kan kita pengen tetap semua orang itu bisa lari dengan optimal. Yes, betul. Nah, itu yang kita perbaiki. Misal, sesimpel ini aja. Misal, kita ayunan tangan. Ayunan tangan tuh banyak orang yang misalnya ke samping begini. Atau yang gini ya, di bawah lah ya. Iya. Itu kalau misalnya kita berbicara misalnya cuma 30 menit, it's okay. Tapi begitu kita berbicara jarak yang lebih jauh, pasti akan lebih cepat pegel. Kalau tangan di sini. Kenapa? Karena dia nahan. Jadi ini pernah juga terjadi sama gua toh. Iya enggak sih? 2019 tuh ingat banget. Mungkin karena basic Mas Dito renang. Jadi Mas Dito ngayunnya seperti ini. Sama, dulu Mas Dito tuh ngayunnya begini. Iya benar. 2019 Dan tuh Mas Dito tuh begini. Gini, ngaruhnya efek dari olahraga itu kan jangka panjang. Apalagi yang kita bisa bilang punya goals gitu ya Ton ya. Misalnya lo larinya jadinya ke maraton, terus pengen subnya terus naik terus gitu, waktunya memperbagus terus. Walaupun di abis 2019 itu gue sudah menyatakan diri adalah recreational athlete. Jadi yang ibaratnya atlet rekreasi. Atlet di sini tetap serius tapi bukan cari medali juara 1, 2, 3 gitu ya. Betul. Kenapa? Karena gue bilang kalau kita bilang cuman sekali-sekali nggak konsisten, itu masih belum bisa disebut atlet gitu betul. Ya, setuju ya? Betul. Nah, tapi kalau udah recreational athlete, emang lo rekreasi buat sehat, tapi lo punya target dan goals gitu. Nah, saat lo punya goals, gue merasa coach ini tuh sepenting itu. Kenapa? Karena saat lo di sini dan lo misalnya menuju pace yang lebih tinggi, dan jaraknya jauh, itu akan sumpah pegel banget coy. Bukan masalah apa-apa, cedera. Terus itu nanti efeknya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Benar gak sih? Betul. Jadi bukan hari itu kayak gue gak apa-apa. Lo cobain aja terus tuh. Posisi gak dirapihin atau posisi tidak diperbaiki sama seorang coach. Bener-bener nanti efeknya itu ke depan. Bukan hari itu ya. Hari itu kayak pegel lo tinggal massage gun, lo tinggal berendam pakai es batu, ice bath gitu, udah selesai besoknya. Tapi efek panjangnya tuh ada. Bener gak sih Ton? Betul banget. Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan tidak sesuai dengan pada fungsi geraknya, itu kan pasti kan ada yang salah. Nah, konsekuensinya nggak dalam jangka pendek, benar kata Mas Dito, jangka panjang akan ada efeknya. Bener, sama kayak kita main komputer deh. Duduk misalnya nggak tegak, efeknya memang bukan hari ini. Ya kan? Lah itu sebuah duduk aja bisa bungkuk segala macam. Nah, itulah teman-teman mungkin yang dimana kenapa pada hari itu 2019 gue pertama kali mau ikutan Kobe Marathon lagi. Menuju recreational athlete, gue ketemu sama Coach Tono, bener-bener banyak banget yang diperbaikin from berlarinya gitu. Dan paling penting hari itu adalah menurut gue sebuah mobility sih Ton. Mobility dan strength. Jadi teman-teman mobility itu apa? Coba cari sendiri. Nih dia.
Apa sih arti mobility? Kalau singkatnya deh, Nah, mobility singkatnya, apa? Mobility itu mobilize kan. Mobilize, Mobilize itu berarti kan si ruang gerak sendinya itu. Nah. Itu persendinya itu kalau misalnya kita menggerakkan sendi seluas mungkin, itu kan lebih resiko cederanya akan lebih kecil. Oke, basicnya adalah kelenturan badan. Kalau kelenturan itu otot. Kalau itu berarti flexibility. Fleksibel. Mobility itu persendian. Sendi. Jadi bedanya flexibility sama mobility itu. Jadi bukan hanya sekadar kecepatan yang harus dimiliki seorang recreational athlete. Ternyata flexibility, mobility itu tuh penting banget. Yang dimana hari itu gue baru pertama kali tuh, balancing juga ya Ton ya. Balance dulu yang paling susah. Kenapa gue sangat ingat momen-momen apa yang digeber sama Tono? Karena memang sesusah itu dan sesulit itu. Gue merasa gue bisa lari 100 meter cepet, gitu. Cuman pas gue belajar mobility, flexibility, strength, balance, itu susahnya setengah mati. That's it. Nah itulah, itu bersyukurnya ini termasuk salah satu bukti bahwa flexibility, mobility, stability itu mempengaruhi performance ke depannya. Yes. Nah ini sambil sedikit edukasi Mas ya. Boleh. Nah, jadi gini, buat teman-teman yang misalnya sekelibet dengar di FYP TikTok atau di Instagram, kan sekarang tuh banyak tuh teman-teman yang kayak misalnya, gimana caranya bisa lari PES 4, PES 3. Waduh parah ya, nggak dikasih tahu secara jembreng gitu ya. Nah betul. Ini nih, lo dengerin nih, gimana Ton? Ini biar sekalian jelibet nih Mas ya. Nah kan terus apa rahasianya lari interval seminggu 2 kali misalnya gitu kan. Cuman di sini anjir. Wah itu bener tapi sesat. Misleading bot. Jadi gini. Beneran. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar itu, oke, bener interval memang bener untuk ada program itu, betul. Ada memang. Itu kan satu metode. Iya. Tapi yang diambil jangan hanya intervalnya aja. Karena speed session itu jatahnya sebenarnya 20% daripada seluruh total volume dalam satu minggu. Setuju. Ya. Nah, jadi yang kalau misalnya teman-teman dengar rahasia latihannya apa? Interval 2 kali seminggu. Oke, jangan langsung diambil interval 2 kali seminggu. Kalau teman-teman lari cuma 3 kali seminggu, 2 kali interval, 1 kali long run, sebulan masuk ini fisioterapis harus atau di-adjust, bahkan bisa masuk rumah sakit. Iya, betul. Nah, itu jadi bahayanya betul, kalau misalnya kedengeran 2 kali interval dalam seminggu. Berarti langsung berpikirnya adalah kalau intervalnya 2 kali berarti easy run-nya harus berapa kali ya dalam seminggu ya? Karena jatah speed session itu sebenarnya maksimal itu 20%. 80% yang harus easy run. Jadi itulah pentingnya edukasi atau teman-teman yang menangkap jangan langsung satu informasi gitu ya. Yes, betul. Karena interval itu kan cuma satu metode Mas. Betul. Satu metode. Jangan langsung metode ini di copy paste sama copy paste. Iya. Betul. Betul, lanjutin dulu Ton. Harus ada stage-stage yang kita bisa lakuin dulu. Betul. Misalnya pengen interval. Interval itu kan tujuan untuk naikin VO2 max, ya kan? Naikin speed juga. Nah, ini tujuannya itu buat apa sih interval harus tahu dulu sebenarnya. Betul. Tapi kalau misalnya kita langsung masuk ke situ, yang ada Armstrong. Kalau nggak cedera, kalau nggak cedera paling ya intervalnya nggak akan tercapai segitu aja. Beda ceritanya kalau kita melewati stage-stage-nya dari bawah. Misalnya, kalau misalnya mau naikin endurance berarti dari basic endurance-nya dulu. Betul. Basic endurance itu apa sih? Ya. Sekalian edukasi Mas ya. Ya. Basic endurance itu berarti kita larinya pelan dengan durasi yang cukup lama. Ya. Kalau kita sebut slow continuous run ya. Itu durasinya mulai dari 45 menit sampai 90 menit. Oke. Nah, udah segitu aja dulu. Patokannya bukan patokan pace, enggak. Patokannya adalah kita lari dengan nyaman, tanpa terengah-engah, dan bisa finish volumenya. Volumenya misal durasi. Durasinya. Misalnya teman-teman misalnya baru pengen mulai, enggak apa-apa. Lari, jalan. It's okay, enggak masalah. Yang penting volumenya selesai gitu ya. Itu aja dulu. Karena memang targetnya adalah untuk meningkatkan endurance, kardiovaskular dulu. Betul, memperbaiki itu dulu. Ya. Jadi nggak apa-apa tuh misalnya teman-teman yang baru pengen lari, begitu lari jogging terus heart rate-nya langsung tinggi. 160. Ya. Lebih baik lari jalan dulu aja. Ya. Nggak apa-apa lari jalan. Misalnya kalau bisa saya boleh kasih rekomendasi. Mulai dari 1:1 dulu. Misalnya larinya 2 menit, jalannya 2 menit. Oke, tuh larinya 2 menit. Jalannya 2 menit. Nah, gitu. Nanti ditingkatin lagi 2:1. Misalnya larinya 2 menit, jalannya 1 menit. Betul. Dan sampai itu nanti akhirnya sampai akhirnya kalau misalnya kita udah merasa nyaman,
dan bisa ngeliat heart rate-nya rendah, atau misal pakai bisa metode talk test. Misalnya larinya bisa sambil ngobrol, itu berarti masih oke. Keep going, lanjutin pelan-pelan, naikin pelan-pelan. That's it, itu. Jadi jangan langsung begitu baru mulai terus ngelihat temen udah bisa pace 4 terus langsung intervalan. Dan itu menurut gua ya setelah 2019 kenal Tono dan segala macam, itu juga membuat pola pikir gua sebagai si recreational athlete itu berubah. Kenapa? Pada awalnya kita mungkin namanya juga manusia gitu ya Ton ya, pasti punya rasa iri dengki. Iya dong, kayak emang kan namanya kita ngelihat kok temen bisa cepet. Kita nggak tahu gimana proses latihan dia gitu. Nah, kita langsung pengen menuju ke arah situ tanpa latihan atau proses yang panjang juga. Ya itu tidak mungkin kawan gitu. Maksudnya olahraga maraton atau endurance sport itu diciptakan untuk lo bener-bener down to earth. Asik. Iya gak sih? Bener-bener merendah membumi. Kenapa? Menurut gua karena setiap orang punya goalsnya masing-masing. Setiap orang punya programnya masing-masing. Kenapa? Karena tiap orang punya, tadi balik lagi ke basic, punya tubuh yang berbeda, endurance yang berbeda, terus stamina yang berbeda, speed dan cara berlari yang berbeda. Jadi semua nanti dilihat sama coach. Itulah pentingnya coach dalam dunia olahraga ini gitu. Nah, balik lagi gitu ya. Jadi saat gue bilang tentang sebuah proses gitu ya Ton, di 2019 kita jujur di 2019 gue mengikuti Kobe Marathon tuh sampai pucet. Nah ini juga nih pelajaran. Jadi tipe seorang Dito Percussion gitu ya Ton, yang bandel soal heart rate, soal speed di awal. Gimana lo melihatnya gitu? Saat lo melihat pertama kali gue mengikuti maraton, cobalah. Nah, 2019 itu kita chaosnya karena apa Mas? Saya inget banget. Gua masih bisa WhatsAppan sama Tono tiap 10 kilo ya Ton. Nah, tapi waktu itu Mas Dito itu kecepatan di awal jauh banget. Parah. Jadi gini, jadi itu 2019 saat gua back to Run Baby Run, itu tuh langsung ngambil maraton karena gua udah nge-build 4 tahun tuh sebelum itu ya. Jadi 2015 tuh gue udah pernah ikut Bali Marathon Ton. Jadi sebelumnya memang bukan ujuk-ujuk ikutan. Jadi memang gue udah pernah ikut maraton tapi off. Terus 2016, 2017 larinya gitu-gitu doang. Akhirnya sampai ke 2019. Dan di 2019 hancur biru bibi saya. Seorang Ironman di 2023 ini. 2019 sempat amsyong ya. Amsyong, mampus. Nah, gimana Ton? Lu ngeliatnya gimana sih di 2019 itu saat gue udah latihan tapi seorang recreational athlete ini bandel? Covid 2020 kita banyak latihan di rumah di Ciputat. Iya. Sampai Pak RT nyamperin waktu itu. Iya benar. Karena kita latihan pakai masker, pakai ini, terus 4 tuh kayak diomongin banget 2021. Dan kita berhasil Mas. Dan kita berhasil 3 jam 56.